Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang ingin membahas tentang ancaman integrasi nasional di bidang ideologi. Sebelum itu, izinkanlah kami semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Zakia Atala Sukma, dan di belakang saya Atia Rahmaulia. Saya Fisan Raini. Saya Nabila Zahra. Saya Ataya Salina Marpau. Dan saya Alfia Anissa. Selamat menyaksikan hasil video dan presentasi dari kami. Lihat, Tay, aku udah nyoblos loh. Aku juga. Nih, kamu pilih siapa? Nggak boleh dong, kan lu berjurdil. Nih, yaudah deh kalau gitu. Udah pada nyoblos ya? Udah dong. Lihat nih. Emang tadi kalian berdua milih siapa? Nggak boleh dong. Kan kasihan. Kan kita teman sekelas. Nggak boleh dong. Kan lu berjurdil. Itu kata saya. Aku tahu nih, pasti kalian berdua milih Prabowo kan? Nah, emang kenapa kalau milih dia? Iyalah, emang masalah pilih Prabowo itu, kalian tahu nggak sih kalau kita milih Prabowo nanti kita nggak akan dicap sebagai orang Islam. Loh, kata siapa? Itu kayak di berita udah ada ke UII. Kalian ini emang kudet ya kalian semua teman-teman aku nih. Emang kayak gitu banget? Iya, ada beritanya. Emang Dari beritanya apa? ada salah satu ustadz itu dia ceramah kalau misalnya kita nggak pilih Anies, kita masuk neraka. Emang kalian semua mau masuk neraka? Kok kayak gitu sih? Masa ditentuin sama itu kita masuk neraka? Ya emang kayak gitu, berarti kalian nanti semua nggak masuk surga dong. Emang kalian nggak kasihan apa sama Palestina? Pokoknya kalian semua harus pilih Anies. Ini kenapa sih kalian ribut-ribut? Dia masa-masa kita untuk milih Anies. Padahal kan kita bebas mau milih siapa. Kan emang harus pilih Anies itu. Kita kan sebagai orang Islam harus mendukung Anies. Bentar. Kok kamu gara-gara masalah pemilu jadi gini banget sih, Ki? Kayak memaksakan banget kalau umat Islam harus memilih salah satu paslon. Emang mau buat negara baru yang berideologi Islam kayak kasus Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia? Hah, itu apa, Ti? Sini dong, gabung sini jelasin sama kita. Iya, emang itu apa sih? Mereka ngapain ya? Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah salah satu bentuk Kalian ancaman. lagi ngomongin apaan? Boleh join nggak? Boleh. Ayo sini. Jadi kami itu lagi membahas apa tadi? Sini. Jadi, kami lagi bahas tentang Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Jadi, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah salah satu bentuk ancaman terhadap integrasi nasional yang dalam bentuk ideologi yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 1949 yang bertujuan untuk mengubah ideologi Pancasila dan mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Emang apa sih pengertian dari ancaman integrasi nasional di bidang ideologi itu? Jadi gini, Ki. Jadi ancaman terhadap integrasi nasional di dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai dapat memiliki kemampuan yang dapat membahayakan suatu pikiran suatu masyarakat dalam suatu negara. Terutama bagi negara Indonesia, yaitu dapat mengancam keberadaan Pancasila. Nah, jadi udah paham kan, Ki, apa itu pengertian dari ancaman integrasi nasional di bidang ideologi? Nah, jadi kita balik ya ke materinya. Nah, jadi DITII itu materinya ada loh di buku PKI ini. Oh iya, Bang. Nah, jadi aku bacain aja ya. Ya. Nah, ini nih. Jadi, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini muncul sebagai bentuk sikap penolakan terhadap isu dari Perjanjian Renville. Berdasarkan Perjanjian Renville, TNI dan para pasukan harus meninggalkan wilayah yang telah mereka kuasai, seperti wilayah Jawa Barat. Namun, Kartosuwiryo dan kawan-kawan menolak untuk meninggalkan Jawa Tengah. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia berkembang di berbagai wilayah di Indonesia.
Seperti antaranya di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Dalam menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat pergerakan ini. Seperti di Jawa Barat ditetapkan Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayuda. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia berhasil ditumpas ketika Kartosuwiryo ditangkap tanggal 4 Juni 1962 di daerah Malajaya, Jawa Barat. Oh, jadi itu ya, Peng. Terus, apa aja sih faktor-faktor dari penyebab terjadinya ancaman integrasi nasional di bidang ideologi ini? Nih, kalau dari artikel yang aku baca, faktor yang mempengaruhi terbentuknya DITI ini ada 5. Yang pertama, yaitu kekecewaan terhadap pemerintah. Lalu ada keinginan menegakkan syariat Islam secara menyeluruh. Selain itu, juga ada kondisi sosial ekonomi yang sulit. Karena pada periode awal kemerdekaan ditandai dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Lalu juga ada pengaruh gerakan Islam internasional. Dan yang terakhir, kurangnya pengalaman berdemokrasi. Nih, misalnya nih, kalau misalnya emang terjadi ancaman integrasi nasional di bidang ideologi di Indonesia ini, apa aja sih akibat-akibatnya? Kalau emang terjadi, akibat-akibatnya itu pasti bakal berdampak serius banget sih. Contoh yang pertama, itu bakal ada ancaman keamanan nasional. Pastinya potensi buat terorisme sama pemberontakan itu bakal lebih besar kemungkinan terjadi. Kedua, konflik sosial dan perpecahan masyarakat. Nah, yang ketiga, gangguan terhadap masalah ekonomi. Keempat, tantangan bagi pemerintah. Dan yang terakhir itu dampak negatif terhadap citra Indonesia di mata negara internasional. Kalau misalnya terjadi kan, itu ancaman integrasi nasional ini, bagaimana sih cara kita warga Indonesia untuk mencegah agar integrasi nasional itu tidak terus? Kalau menurut aku sih, yang pertama, kita harus memiliki pemahaman tentang apa itu kebinekaan dan apa itu ideologi negara. Setelah kita mengetahui apa itu, kita juga bisa membagikan pemahaman kita kepada teman-teman kita. Kita bisa saling share, kita bisa saling memahami, dan juga setelah itu kita juga bisa membangkitkan dan membentuk sikap kritis terhadap hal-hal yang negatif agar kita tidak mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang negatif itu. Jadi gitu deh, kalau menurut aku ya. Jadi gitu ya teman-teman, penjelasan dari integrasi nasional. Iya, Ki. Jadi gimana kamu? Kapok nggak? Kapok sih, aku nggak lagi deh untuk menuntut pemilihan teman-teman. Aku takut nanti aku dicap sebagai pemberontak Indonesia nanti. Berarti apa itu tadi teman-teman? Terima kasih ya teman-teman telah menjelaskan apa itu ancaman integrasi nasional di bidang ideologi. Sama-sama, Ki. Sekian hasil video dan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.